Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Saya Syamsul Rijal Hamid kembali dalam channel Cahaya Salam Mutiara Hikmah Islami. Kali ini saya akan membahas tentang mazhab siapakah yang paling benar. Saudara pendengar, sebagai muslim kita bebas memilih mazhab fikih yang kita suka. Saudara boleh mengamalkan mazhab tertentu yang saudara yakini kebenarannya. Begitu pula saya. Kalau ada orang yang ingin beribadah sesuai dengan mazhab Hanafi atau Maliki, silakan. Saudara juga tidak dilarang mengamalkan mazhab Syafi'i atau Hambali. Jadi, jangan mengagungkan mazhab tertentu lalu mengolok-ngolok mazhab yang dianut orang lain. Karena jangan sampai kita terkotak-kotak oleh mazhab. Para imam mazhab sendiri sekalipun memiliki banyak pengikut, namun tidak seorang pun dari mereka yang merasa pendapatnya paling benar. Mereka pun tidak pernah mengharuskan orang lain mengikuti pendapatnya. Imam Abu Hanifah misalnya berkata, "Ini adalah pendapatku dan ini sebaik-baik pendapatku. Barang siapa mendatangkan pendapat yang lebih baik, niscaya kami terima." Imam Malik menjelaskan, "Sungguh, aku hanyalah manusia biasa yang mungkin benar dan mungkin salah. Karena itu, konfirmasikanlah pendapatku dengan Al-Quran dan As-Sunnah." Imam Syafi'i menegaskan, "Jika ada hadis sahih yang bertentangan dengan pendapatku, buanglah pendapatku ke pagar. Dan jika engkau melihat alasan yang kuat, maka itulah pendapatku." Imam Ahmad berkata, "Janganlah kamu bertaklid kepadaku, jangan bertaklid pada Imam Malik, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil." Beliau juga menyatakan, di antara tanda minimnya pengetahuan seseorang adalah ia bertaklid kepada orang lain dalam urusan agamanya. Jika para imam besar yang begitu luas ilmunya tidak memaksakan pendapatnya, mengapa kita yang awam berani memastikan bahwa mazhab tertentu yang benar, lalu memaksa orang lain mengikutinya? Untuk itu, dalam menanggapi perbedaan mazhab fikih ini, kita harus bersikap dewasa. Maksudnya adalah, pertama, biarkanlah orang lain mengikuti mazhab tertentu, sekalipun berbeda dengan kita. Bukankah setiap orang bebas memilih mazhab yang disukainya? Kedua, hormatilah pilihan orang lain sebagaimana pilihan kita ingin dihormati. Cuma orang yang kekanak-kanakan yang hanya ingin selalu dihormati tanpa mau menghormati orang lain. Ketiga, jangan merasa diri kita paling pintar dan paling benar. Ingat, ilmu kita belum seberapa, dan siapa tahu ternyata kita yang salah. Fakta menunjukkan memang orang-orang awamlah yang biasanya merasa paling pintar dan paling benar. Keempat, kalau kita memvonis orang lain taklid buta karena tidak mau mengikuti kemauan kita, sadarilah kita pun sesungguhnya taklid buta, sebab tidak mau mengikuti kemauan orang lain. Agar kita bisa menerima perbedaan yang ada, maka pelajarilah fikih berbagai mazhab. Ada beberapa sikap positif dari belajar perbandingan mazhab, antara lain, 1. Dengan pelajari perbandingan mazhab, insya Allah kita tidak seperti katak dalam tempurung, yakni merasa paling hebat dan paling benar. Bukankah sikap seperti itu hanya pantas dimiliki anak-anak? Kedua, dengan belajar perbandingan mazhab, insya Allah kita mampu memahami dan bisa menerima perbedaan yang ada. Kemampuan memahami dan menerima perbedaan adalah merupakan hidayah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab keduanya menjadikan seseorang merasa tenang dan nyaman bersama siapapun dan berada dimanapun. Cara lain agar kita bisa menerima perbedaan mazhab adalah tuntutlah ilmu kepada banyak guru, atau bacalah sebanyak mungkin buku agama. Kalau kita mau membaca biografi para ulama besar, mereka berguru kepada belasan atau bahkan puluhan ulama terkemuka. Karena itu, mereka sangat bijak dan moderat dalam menanggapi perbedaan mazhab. Saudara pendengar, kesimpulannya adalah tidak ada gunanya kita memperdebatkan mazhab siapakah yang benar, sebab kualitas keimanan kita tidak ditentukan oleh mazhab yang kita anut, melainkan tergantung dari pemahaman dan pengamalan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai muslim, kita tidak hanya dituntut
saleh secara ritual, tetapi juga harus saleh secara sosial. Antara lain adalah kita bisa bergaul dan merangkul orang-orang dari golongan manapun dan di manapun. Demikianlah uraian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.